Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Susanto. Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 0550959093, asal UPBJJ Palembang. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan coba mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer. Adapun tugasnya sebagai berikut. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu di sini ada 20 yang akan saya praktikkan. Oke, untuk kita mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk membuka command prompt-nya. Oke, di sini memakai administrator ya. Sudah terlihat untuk command prompt-nya. Adapun tadi tugas yang nomor 1 yaitu CD. CD ini baik untuk CD itu fungsi daripada CD adalah change directory atau berpindah folder. Dapat digunakan dalam antarmuka baris perintah seperti Windows, Command Prompt, PowerShell, dan Linux Terminal untuk navigasi folder dalam sistem file komputer. Kita langsung saja. Prosesnya seperti itu ya. Untuk ke nomor 2 yaitu ada CLS. Fungsi CLS ini yaitu clear screen atau membersihkan layar CMD. Langsung saja. Berikut untuk CLS outputnya seperti ini ya. Yang tadinya sudah ada beberapa yang kita input di kolom prompt, mulai bersih kembali. Lalu selanjutnya ada CLS slash tanda tanya. Fungsinya itu menampilkan bantuan perintah CLS. Tidak jauh beda dengan CLS, itu membersihkan screen juga ya, kurang lebihnya. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu dir slash tanya. Untuk dir slash ini fungsinya bantuan perintah dir atau menampilkan file atau folder. Coba kita lihat, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5 yaitu ipconfig. ipconfig ini fungsinya menampilkan konfigurasi IP dasar. Oke, untuk outputnya sudah ada IP address, subnet mask, dan default gateway. Ini hanya
konfigurasi dasar saja. Lanjut ke nomor 6 yaitu ipconfig/all. Fungsinya tidak jauh beda dengan ipconfig yang di atas, hanya saja untuk ipconfig/all ini dia menampilkan konfigurasi IP lengkap ya. Di antaranya ada MAC, address, ada DHCP dan DNS. Langsung saja. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway, DHCP server, dan ada DNS. Untuk nomor 7 yaitu ipconfig/ apa ya, kita sebut tanda tanya. Fungsinya itu bantuan semua opsi ipconfig. Ipconfig seperti ini untuk outputnya. Dari new, terus shop untuk ipconfig/ tanda tanya. Lalu selanjutnya ada nomor 8 yaitu ipconfig release. ipconfig release ini fungsinya melepas IP yang saat ini kita gunakan atau koneksi internet nanti akan terputus. Coba kita panggil ipconfig/release. Nah, karena saya menggunakan administrator command prompt, jadi outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya di nomor 9 yaitu ada ipconfig/renew, yaitu fungsinya meminta IP baru dari DHCP server. Nah, kalau di atas tadi kita masukkan ipconfig release, yaitu melepaskan IP yang saat ini digunakan, tampilan outputnya seperti ini. Dan ketika kita panggil dengan ipconfig/renew, untuk IP-nya muncul kembali. Ada IP address, ada subnet mask, dan default gateway-nya. Lalu seperti itu untuk ipconfig/renew. Lalu selanjutnya ada nomor 10 yaitu ipconfig/display DNS. Fungsinya yaitu menampilkan isi cache DNS atau domain yang pernah diakses. Langsung saja kita ketik ipconfig/display DNS. Nah, kurang lebih seperti ini outputnya ya. Oke, lalu selanjutnya di nomor 11 yaitu ada ipconfig/flush DNS. Fungsinya yaitu membersihkan cache DNS. Ya, tampilannya seperti ini untuk ipconfig/flush DNS. Lanjut, selanjutnya ada nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Fungsinya adalah mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS server. ipconfig/register
DNS. Oke, karena di sini kita memakai administrator, jadi untuk outputnya keluarnya seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada ping. Ping ini fungsinya mengecek konektivitas ke host. Misal di sini kita akan ping ke Google. Nah, kurang lebih seperti ini untuk outputnya. Kalau misalnya kita mau nge-ping secara terus-menerus, kita bisa klikkan di ping Google atau ping 888 minte. Oke, kurang lebih seperti ini untuk ping ke IP Google secara terus-menerus. Gimana cara untuk menghentikannya? Kita tunggu sampai full screen dulu ya. Oke, untuk cara menghentikannya yaitu dengan kita Ctrl C. Seperti ini. Lalu selanjutnya di nomor 14 yaitu ada netstart. Netstart ini fungsinya menampilkan koneksi jaringan port yang terbuka. Kurang lebih output daripada nested seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 15 yaitu ada tracer. Tracer ini fungsinya melihat route atau hub yang dilewati paket tujuan. Misal kita mau contoh kita tracer ke Google, tracer google.com. Kita tunggu outputnya. Untuk tracer ini kita outputnya masih menunggu di 30 hops ya. Ini juga untuk tracer mungkin bisa juga langsung dengan menggunakan IP.
Oke, di sini tulisnya sudah komplit, namun masih terdapat RTO ya. Saya akan coba panggil kembali menggunakan IP. Preset sudah komplit ya dengan menggunakan IP Google. Baik, untuk selanjutnya ada nomor 16 yaitu pathing. Pathing fungsinya itu kombinasi daripada tracer dan ping atau statistik loss di setiap hook. Misal di sini kita pathing ke menggunakan IP Google lagi ya. Pathing kita tunggu outputnya maksimum di 30 hoops. Masih menunggu untuk computing static for 250 second.
coba kita lihat dari panduannya ya. Pathing. Untuk pathing, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Min n, min h. Oke. Untuk pathing sudah keluar tuh statistiknya, kurang lebih outputnya seperti ini. Untuk pathing saya coba pathing ke IP Google 8888. Untuk selanjutnya yaitu NS lookup. NS lookup ini yaitu query DNS manual mencari IP dari nama domain. Misal di sini saya akan menggunakan Google lagi. NS lookup. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya di 018 itu NetSH, yaitu fungsinya utility konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Misal kita mau melihat profile WiFi yang tersimpan, gitu ya, kita langsung tuliskan saja NetSH show profiles. Ini sudah terlihat untuk profil WiFi. Di sini juga bisa untuk melihat interface-nya ya. Tinggal kita ketikkan saja NetSH interface IP show config. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke nomor 19. Itu ada root. Root ini fungsinya untuk melihat atau mengubah tabel IP routing.
selanjutnya untuk nomor 20 yaitu ada net. Net ini fungsinya perintah manajemen jaringan, bisa user, share, atau service. Baik, untuk kesimpulan singkatnya, untuk CD, CLS, DIR itu navigasi dasar command prompt. Untuk ipconfig plus parameter yaitu manajemen IP dan DNS lokal. Ping, tracer, pet ping, diagnosis konektivitas. Selanjutnya ada netstart, nsrap root, monitoring jaringan, dan yang terakhir ada net, netsh, dan net, konfigurasi sistem dan jaringan secara luas. Baik, untuk tugas praktikum 2 jaringan komputer kurang lebih seperti berikut yang sudah saya praktikan.